Kalau hanya bicara dosa, ya, banyak orang-orang berdosa di Republik ini, tapi kita jadikan pahlawan. Kita jadikan bapak bangsa. Dosanya dosa kemanusiaan kok. Ketika saya bicara Bung Karno, ya, dalam soal Romusa dan Jugun Ianfu, itu kan fakta sejarah. Fakta sejarah pahit kejahatan kemanusiaan loh, Romusa sama Jugun Ianfu itu. Bung Karno ada di dalamnya sebagai aktor utama. Kalau hari ini Bung Karno nggak mungkin lepas dari jeratan tindak pidana perdagangan orang. Tapi kalau itu saja yang kita ungkit-ungkit, benci kita sama Bung Karno. Padahal kita butuh Bung Karno juga untuk kemerdekaan. Dia elit paling topnya untuk tokoh Republik, dia. Walaupun pada saat yang bersamaan dalam periode 42-45 itu, dia yang mengorbankan nyawa bangsa kita untuk jadi apa, Jugun Ianfu dan Romusa. Romusa itu nggak cuma di Indonesia loh, dikirim ke Singapura, dikirim ke Thailand, dikirim ke Burma, mati semua. Bahkan kalau yang dikirim ke Singapura tuh dibayangkan, digambarkan dalam tulisannya Profesor Aiko Kurosawa dan dalam bukunya Cindy Adams, dikirim dalam kotak-kotak yang dipres kayak kayak kotak konsentrasinya Yahudi itu, dalam kotak-kotak yang padat tanpa saluran udara yang memadai, yang panas, dikirim tuh kayak kontainer-kontainer ke Singapura, 1.500 orang buat kerja dan buat mati di sana. Ini Bung Karno mengakui itu dalam buku Cindy Adams itu, biografinya Bung Karno itu. Buku biografinya Bung Karno yang mungkin nggak dibaca sama orang-orang yang hari ini tiap sebentar bicara atas nama Bung Karno. Kalau kita hanya bicara dosa saja, semuanya mungkin ada dosa. Bung Hatta itu dituduh terlibat dalam mengeksekusi perintah eksekusi mati Tan Malaka. Tapi dua-duanya pahlawan nasional. Karena kalau kita berkutat di masa lalu saja soal dosa, ini nggak ada yang layak jadi, nggak ada yang layak jadi pemimpin dan nggak ada yang layak jadi pahlawan nasional. Tapi kan kita juga lihat kontribusinya. Kita butuh nggak orang ini? Yang kayak gitu-gitu. Nah hari ini buat saya kan itu, apalagi kalau dosanya dosa sebagai aparatur negara.